Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan juga berduka. Jangan, seringkali pada saat kita berduka, kita kata, aduh Tuhan, sedih sekali saya. Sakit sekali saya. Ya. Kenapa ini harus terjadi, Tuhan? Kenapa ini harus terjadi? Seakan-akan kita pikir bahwa Tuhan tidak merasakan apa ya? Tidak merasakan apa-apa. Tetapi sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang juga berduka, saudara. Pelajaran kita kemudian katakan, ini adalah kisah-kisah hebat, kedua mujizat tersebut. Tetapi di luar dari kisah itu, berapa banyak kisah lainnya yang tidak mengalami keajaiban. Saya percaya mungkin ada ibu-ibu yang kehilangan, yang harus melihat atau menguburkan anak mereka. Mungkin pada saat Anda membaca kedua kisah pelajaran kita sahabat, pada sekolah sahabat kita, mungkin katakan, Tuhan, kenapa Engkau tidak bangkitkan anak saya? Kenapa Engkau tidak bangkitkan anak saya? Jadi itu begitu banyak yang tidak mengalami keajaiban seperti mereka ya. Keajaiban. Nah, apakah pelajaran kita tanyakan? Apakah yang harus diajarkan oleh fakta menyedihkan ini? Yang mana ada ibu-ibu yang tidak dapat dengan mujizat anak mereka itu dibangkitkan. Ya, apakah yang harus diajarkan oleh fakta yang menyedihkan ini kepada kita tentang betapa pentingnya bagi iman kita janji kebangkitan pada akhir zaman nanti. Ya, penting sekali. Penting sekali bahwa ada janji kebangkitan. Dan nanti kita lihat ya, bahwa ada orang yang Yesus bangkitkan, yang kita akan pelajari, tapi juga ada yang Yesus tidak bangkitkan. Tetapi poinnya, bahwa orang-orang yang dibangkitkan di zaman Yesus sekalipun, tidak ada yang tetap hidup sampai saat ini ya. Kita akan melihat nanti pelajaran kita, anak seorang janda di Nain, putri daripada Jairus, bahkan Lazarus sendiri yang dibangkitkan oleh Yesus. Pada saat mereka tua atau apa ya, mereka juga mati kembali. Kenapa? Karena yang terpenting bukan pada saat kita mati akibat dosa. Yang penting adalah jangan sampai kita mati bukan akibat dosa, tapi karena upah dosa. Ya, kalau kita mati hanya karena akibat dosa, itu karena memang dosa yang sudah masuk dan kita mati. Tapi kita tetap menjadi umat Tuhan yang setia. Pada saat Yesus datang di kali yang kedua, kita akan dibangkitkan. Dan kematian yang pertama itu tidak ada apa-apanya. Hanya jangan sampai kita mati pada apa ya? Karena upah dosa atau pada saat kebangkitan, pada saat Yesus datang di kali yang ketiga. Jangan sampai kita mati ya. Tapi itulah ya. Tapi kita telah membahas bagaimana ini dua kisah yang apa ya? Yang ajaib terjadi kepada dua orang ibu yang putra mereka dibangkitkan. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini dapat menjadi satu peristiwa yang sangat menyedihkan. Ya, kenapa? Kematian anak, wow, itu adalah satu hal yang sangat berat. Ya, bukan berarti, sekali lagi, saya mohon maaf, bukan berarti kematian suami atau kematian orang tua itu tidak berat. Itu sangat berat juga. Itu berat juga ya. Tetapi kematian anak itu sangat berat. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab dan juga apa yang dikatakan juga oleh mungkin psikologi dan lain sebagainya. Jadi di bagian tambahan kita akan melihat hal tersebut. Kita akan melihat tentang kematian daripada anak-anak yang sangat-sangat menyedihkan. Nah, coba kalau kita ingin melihat pertanyaannya, dalam berbicara tentang kematian, apa kematian yang paling kita takutkan? Apakah kematian yang paling kita takutkan? Ayub 3:25 berkata tentang Ayub yang ketakutan, yang cemas. Ayub ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi dalam Ayub 3:25 dikatakan dia memiliki ketakutan dan kecemasan yang besar, yang kemudian ketakutan dan kecemasan itu datang kepadanya. Ayub 3:25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Apa yang dicemaskan oleh Ayub? Apa yang ditakutkan oleh Ayub? Apakah dia cemas karena hartanya hilang, karena kesehatannya hilang? Ya. Hal apa yang ditakutkan oleh Ayub? Apakah dia takut kalau dia mati? Dia takut mati. Apakah Ayub ini takut mati? Sesungguhnya kalau kita mempelajari konteks Ayub 3:25, Ayub itu justru ingin mati, saudara. Dia tidak takut mati. Ya. Dia tidak takut mati, justru dia ingin mati. Misalnya,
Ayub 3, kita sudah baca ayat 25 ya. Ayub 3 ayat 1 sampai 3, Ayub sampai ayat 12 sampai 13 katakan, sesudah itu Ayub membuka mulutnya. Dia dalam keadaan menderita saat itu ya. Dia membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Berbicaralah Ayub ayat 2. Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Lebih baik aku tidak dilahirkan. Lebih baik aku tidak hidup, dengan kata lain. Mengapa pangkuan menerima aku? Kenapa aku hidup pada saat aku lahir? Ya kenapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusui, dapat menyusu dan aku dapat hidup? Ya, kalau saja aku mati pada saat aku lahir, dikatakan apa? Aku sekarang akan berbaring ya dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat. Dengan kata lain, dia lebih suka apa ya? Dia lebih suka mati. Jadi dia tidak takut kehilangan harta, dia tidak takut kehilangan kesehatannya, dia tidak takut kehilangan nyawanya. Jadi apa yang dia takutkan? Apa yang dia cemaskan? Kalau kita melihat hal yang dicemaskan Ayub, bukan kehidupannya, bukan kekayaannya, bukan kesehatannya, tetapi kehidupan anak-anaknya. Kehidupan anak-anaknya. Ya. Ayub 1 ayat 1 sampai Ayub 1 ayat 5 ini sebelum malapetaka datang. Dikatakan apa ya? Setiap kali apabila hari-hari pesta anak-anaknya telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, dia selalu berpikir apa yang dia pikirkan. Mungkin anak-anakku telah berbuat dosa, telah mengutuki Allah dalam hati mereka. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Dia tidak mau supaya anak-anaknya melanggar dan dihukum oleh Tuhan. Dia tidak mau anak-anaknya mati. Dia tidak mau anak-anaknya mati. Tetapi kemudian itu tidak terelakkan. Ayub 1 ayat 18 sampai 19 katakan, sementara orang itu berbicara, ada orang-orang melaporkan, waduh kamu punya ini hilang, kekayaanmu mulai diambil orang lain sebagainya. Tetapi yang paling berat ini dia. Ayub 1, 18, 19. Sementara orang itu yang membawakan kabar itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur. Maka tiba-tiba ayat 19, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Sehingga mereka mati. Inilah hal yang ditakutkan. Inilah hal yang dicemaskan oleh Ayub. Seorang ayah, seorang orang tua, ayah dan ibu ya, yang harus kehilangan anak-anak mereka. Itu tidak normal, saudara. Ya, dianggap tidak normal. Ya. Kalau kita lihat, bukan Alkitab ya, tapi ilmu pengetahuan ataupun psikologi menyatakan secara psikologi dan biologically dengan kata lain ya, kematian anak-anak itu telah dikatakan is the worst trauma a human being can experience. Adalah trauma yang paling buruk. Kematian anak adalah trauma yang paling buruk yang dapat dialami oleh manusia. Ya. The loss of a child. Ya. Sehingga tidak heran seorang penulis yang bernama seorang yang penulis Letty Kotin Pogrebin dikatakan apa? If the Richter scale ini adalah scale ataupun pengukur yang mengukur kalau ada gempa bumi ya, bencana itu gempa bumi ya, yang diukur oleh Richter scale. If the Richter scale could measure human calamities, jika skala Richter dapat mengukur bencana manusia, maka dikatakan apa? The loss of a child, kehilangan seorang anak yang meninggal, would register a 10. Artinya, Richter scale itu kalau sampai 10 artinya gempa bumi yang hebat sekali. Itu gempa bumi yang sempurna dengan kata lain. Itu adalah bencana yang sempurna. Kalau seorang anak itu mati, itulah yang paling ditakutkan oleh setiap orang tua. Saudara, setiap orang tua, saya punya anak. Kalau saya
Saya lebih dapat menerima kalau saya yang mati, saudara, daripada anak saya. Terus terang, ya. Itulah ketakutan, kecemasan kita yang terutama. Kenapa? Ya, kenapa? Nah, ada satu forum yang disebut dengan Quora. Ya. Quora ini biasa orang tanya-tanya sesuatu. Ya. Dan satu pertanyaan yang ditanyakan adalah, kenapa kehilangan anak itu merupakan bencana terbesar? Ya. Kenapa itu merupakan bencana yang terbesar? Dikatakan karena kehilangan anak yang meninggal atau anak yang meninggal, itu adalah unnatural kind of loss. Itu adalah kehilangan yang tidak wajar. Kehilangan yang tidak wajar. Itu tidak diantisipasi, tidak diharapkan, dan tidak dipersiapkan. Ya. Dia katakan, we all will lose our parents. Orang tua kita, itu kita akan dapat apa? Dapat diharapkan, kenapa? Karena mereka dapat orang tua kita itu usianya lebih tua dari kita. Ya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa apa? Pada saat orang tua semakin menjadi tua, semakin ada pergumulan-pergumulan dengan kesehatan mereka, ya. Maka secara mental anak-anak itu sudah mempersiapkan kalau orang-orang tua itu harus beristirahat. Jadi itu sudah, dengan kata lain, bukan dikatakan tidak wajar, bukan berarti oke-oke saja. Kita tentunya semua berduka kalau orang tua kita meninggal. Tetapi minimal secara mental kita sudah siapkan. Ya. Kita sudah siapkan, ya, bahwa orang tua itu 99,9% orang tua itu akan lebih dahulu meninggal daripada kita, itu sudah diharapkan. Itu walaupun itu menyedihkan, kehilangan orang tua itu sangat dapat menyedihkan, tetapi itu dapat apa? Kita sudah apa? Secara mental kita sudah dapat persiapkan. Itu poin pertama. Poin kedua, loss of a spouse is hard. Kehilangan pasangan kita, suami kita mati atau istri kita itu tentunya sangat sukar. Apalagi kalau sang suami adalah yang menjadi breadwinner, yang selama ini bekerja, dan lain sebagainya. Atau istri itulah yang menjaga kesehatan suami, istri yang lalu kemudian istri yang harus meninggal. Waduh, apalagi kalau sudah hidup bertahun-tahun sebagai pasangan suami istri. Tetapi, walaupun itu adalah sangat sukar untuk diterima, kematian pasangan hidup, kematian suami atau istri, itu apa? Itu kita juga sudah dapat apa? Kita sudah dapat terima bahwa kita dapat katakan, mungkin salah satu dari kita, seringkali ada suami dan istri berkata, ya kalau mama pergi lebih dulu atau papa pergi lebih dulu, beristirahat lebih. Kadang-kadang kita sudah bicarakan hal itu, apalagi kalau sudah semakin tua pasangan suami istri tersebut. Jadi memang secara mental juga kita sudah siapkan. Kalau istri meninggal, kalau suami meninggal itu bagaimana? Apa persiapan-persiapannya? Ya, bagaimana anak-anak sudah diatur semua pendidikan dan lain sebagainya. Bagaimana tentang warisan-warisan. Jadi pasangan yang meninggal itu walaupun sukar, itu dapat apa? Sudah dapat dipersiapkan. Tetapi no one expects that the child will die before them. Tidak ada seorang pun yang berharap, tidak ada seorang pun yang bersiap-siap mengantisipasi bahwa anak-anak mereka itu yang akan lebih dahulu mati, meninggalkan mereka. Ya. Jadi itulah ya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kematian seorang anak adalah sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang tidak dapat dibayangkan, ya. Tidak dapat kita bayangkan, ya. Dan itu dikatakan all of this, segala sesuatu ini dikatakan apa ya? Segala sesuatu ini, all of this makes the loss of a child unimaginable, tidak dapat dibayangkan, and seems to just about tear a parent's heart out, yang akan mengoyakkan hati setiap orang tua, khususnya sang ibu. Khususnya, walaupun saya seorang ayah akan kehilangan kalau anak saya meninggal, tapi seorang ibu itu akan terkoyak-koyak jiwanya apabila harus melihat anak mereka yang mati. Itulah sebabnya ada satu statement ya, yang orang sering katakan bahwa the strongest person in the world is a grieving mother that wakes up and keeps going every day. Orang terkuat di dunia adalah ibu yang berduka, yang bangun, yang tetap dapat bangun dan dapat terus berjalan maju di setiap hari, walaupun telah kehilangan seorang anak atau kehilangan anak-anak. Itulah sebabnya Allah mengetahui penderitaan seorang ibu
Allah mengetahui hati yang terluka dari seorang ibu. Itulah sebabnya pada saat kita lihat pelajaran kita, berbicara bahwa yang pertama dibangkitkan adalah bukan seorang ayah yang dibangkitkan, bukan seorang ibu yang dibangkitkan, tetapi seorang anak dari seorang janda. Dari seorang janda. Nah, peristiwanya ya, kebangkitan di Sarfat. Kita tidak bicarakan kebangkitan kedua yang di Sunem ya. Ya, kebangkitan yang pertama dan kedua itu berhubungan dengan kebangkitan seorang anak dari seorang ibu ya. Yang pertama ini kita akan lihat ya. Jadi pada satu saat, satu Raja-Raja 17 ayat 7-8 berbicara tentang nubuatan apa yang Tuhan perintahkan kepada Elia, beritakan kepada Raja Ahab tidak akan lagi turun hujan selama beberapa tahun, akan ada kekeringan yang hebat. Waduh, kemudian larilah siapa? Elia. Kenapa? Karena pasti dia dikejar-kejar oleh Raja Ahab ya. Lalu Tuhan memberikan dia tempat, satu tempat, lalu kemudian keringlah tempat tersebut ya. Sungai di tempat tersebut, lalu dia harus diperintahkan kembali untuk pergi ke tempat yang lainnya. Jadi Elia dalam keadaan lari dari Raja Ahab dan Ratu Izebel. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Cukup menarik, cukup ironis ya. Di wilayah Sidon ini, dia dibantu oleh seorang wanita yang akan menyambung kehidupannya. Kenapa? Saya katakan cukup menarik, satu ironis. Kenapa? Karena ada satu wanita lainnya dari Sidon yang justru sedang mengejar-ngejar dia untuk menghabiskan nyawanya. Tapi wanita yang dari Sidon lainnya itu menyelamatkan nyawanya. Siapa? Siapa yang sedang kejar-kejar dia? Yaitu Ratu Izebel. Kenapa? Ratu Izebel ini berasal dari Sidon. Dari wilayah yang sama. Dari janda yang menyelamatkan Nabi Elia. Jadi inilah ini adalah tanah kafir. Tanah bukan tanah orang Israel. Dan disitulah Ratu Izebel itu berasal. Satu Raja-Raja 16 ayat 30-31 katakan, Ahab itu suaminya, itu Raja Israel ya. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, anak Etbaal, anak daripada raja yang bernama Etbaal, raja yang menyembah Baal ini ya. Raja orang Sidon menjadi istrinya. Anak dari Raja Sidon itu si Izebel. Itu. Jadi Izebel dari Sidon mengejar-ngejar Elia untuk membunuh. Tetapi Tuhan kirim, ironisnya Tuhan kirim Nabi Elia ini pergi ke Sidon untuk diselamatkan oleh wanita lainnya. Seorang janda di Sarfat di wilayah Sidon. Kita tahu kisahnya bagaimana. Seperti tadi pelajaran sahabat kita katakan, mujizat muncul di situ ya. Kemudian sampai berakhir musim kekeringan tersebut ya. Kemudian terjadi apa? Wah, seperti pelajaran kita sudah lihat bagaimana kematian anak janda di Sarfat di wilayah Sidon itu ya. Ayat 17-18. Sesudah anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras. Sesudah itu ya, anaknya itu jatuh sakit dan sakitnya sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Ini nafasnya tidak ada. Itu orang kehilangan nafas, kehabisan nafas atau tidak ada nafas, artinya orang mati. Tidak ada nafasnya lagi. Lalu kata perempuan itu pada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Hancur hatinya pada saat kematian anak. Seorang ibu akan berkata, Tuhan saya salahku apa? Apa salahku Tuhan? Apa salahku? Itulah dialami oleh sang ibu ini ya. Dan ini merupakan satu kemalangan terbesar. Apalagi dilihat sini, seorang ibu yang merupakan juga janda. Satu-satunya anak itu adalah masa depannya. Di zaman Alkitab, anak itulah, laki-laki itulah yang akan berhak memiliki warisan dari ayah mereka. Kalau anak itu mati, maka sang ibu itu tidak memiliki warisan apa-apa. Itu menjadi milik saudara-saudara dari sang ayah. Ibu itu tidak memiliki apa-apa. Habis dia. Dia tidak memiliki warisan apa-apa. Adik-adik ayahnya, kakak-kakak ayahnya yang akan ambil.
Tapi sang istri yang suaminya sudah meninggal, dan sekarang anaknya meninggal, anaknya seharusnya yang menerima warisan dari sang ayah, dan sekarang anak itu mati, habislah sang ibu. Seperti kemalangan terbesar yang dialami oleh Naomi dalam kitab Rut. Ya, itu adalah kemalangan besar. Naomi kehilangan suaminya, dan dia kehilangan anak-anaknya, Mahlon dan Kilion mati. Sehingga pada saat Naomi pulang ke Bethlehem, apa yang dikatakan dalam kitab Rut 1 ayat 20 dan 21, janganlah sebutkan aku Naomi. Arti Naomi kita akan lihat apa ya. Tapi sebutkanlah, ganti namaku dari Naomi menjadi Mara. Ya. Jadi Mara. Sebab apa? Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi dari tempat ini ke daerah Moab dengan ada suami dan 2 anak, tanganku penuh. Ya. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Jangan sebut aku Naomi yang artinya manis, the sweet one. Karena aku tidak lagi manis, aku sangat pahit. Aku itu marah. Marah artinya bukan marah atau kesal atau apa ya, bukan marah, tapi arti marah Ibrani artinya pahit, kepahitan yang besar. Demikianlah kematian daripada anak laki-laki janda di Sarfat menyebabkan sang ibu mengalami kemalangan yang terbesar. Inilah kebangkitan yang pertama datang kepada wanita yang tidak memiliki pengharapan. Kenapa bukan datang kepada kebangkitan seorang raja, kebangkitan seorang pria dewasa, wanita dewasa, pahlawan yang dibangkitkan pertama-tama di Alkitab? Karena Tuhan melihat kebangkitan yang pertama itu adalah kebangkitan dari seorang wanita janda di Sarfat yang tidak memiliki pengharapan apapun. Putus asa dalam kemalangan yang terbesar seperti umat manusia. Kita tidak berdaya di hadapan dosa, saudara. Tidak ada kekuatan kita di atas dosa. Dan kita yang tidak ada apa-apanya lagi. Tetapi disitulah Tuhan memberikan apa-apa kepada kita. Dibangkitkanlah harapan kita. Dibangkitkanlah anak daripada wanita tersebut. Kenapa? Karena Allah kita itu bukan Allah yang senang dengan kematian. Kita sudah pelajari bagaimana Allah kita disebut Allah orang hidup, ya. Orang-orang orang-orang Saduki, bukan Farisi. Orang-orang Saduki tidak percaya kehidupan, tapi pelajaran kita katakan, kalian tidak mengerti. Kalian bebal, kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ada kebangkitan orang mati. Kenapa? Allah katakan dalam Markus 12 ayat 27, karena Allah kita bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Dan dia ingin memberikan contoh yang pertama dalam Alkitab, pada saat dia membangkitkan anak janda di Sarfat. Lalu kemudian kata Elia, ayat 19. Kata Elia kepada janda tersebut yang anaknya sudah mati, yang sudah kehilangan nafasnya, tidak ada lagi nafasnya, mati. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Lalu Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas, kamar sang anak di atas, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Ya. Kenapa harus di atas? Kenapa harus di atas? Kenapa tidak di bawah? Ya. Jadi setengah mati pun naik-naik itu di atas, ya. Membaringkan anak, selain itu tempat tidurnya, mungkin ya anak kata ya karena tempat tidurnya itu ternyata di atas, ya. Itu adalah satu lambang bagaimana atas itu tingkat yang lebih tinggi, ya. Itu adalah melambangkan orang-orang yang membawa agar supaya Tuhan dapat melihat, ya. Seperti orang-orang di Menara Babel yang ingin mencapai langit dengan mendirikan Menara Babel supaya dekat dengan Tuhan. Jadi berada di tempat yang lebih tinggi supaya Tuhan, dengan kata lain, Tuhan lihat ini. Tuhan lihat anak ini, dengan kata lain. Kamarnya di atas. Ini adalah memang ciri khas atau yang biasa dilakukan oleh orang-orang di zaman Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya. Pada saat Petrus membangkitkan Tabita atau Dorcas, itu dibawa kemana? Itu dibawa ke ruangan atas. Untuk apa, ya? Untuk yang mati di ruangan atas. Di Yope, kisah para Rasul 9, 36, 37, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani artinya Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik, bukan dosa, ya. Banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ayat 37. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan,
mayatnya dibaringkan di ruang atas. Tuhan lihat, orang lihat, Tuhan terima dia atau lihatlah keberadaan. Lalu kemudian kita tahu kisahnya kalau Anda baca seterusnya, bagaimana kemudian Petrus datang dan apa? Membangkitkan. Petrus membangkitkan Tabita atau Dorcas. Jadi itu yang terjadi. Itu yang terjadi kepada anak janda di Sarfat ya. Jadi setelah dia dibaringkan, kemudian apa? Ayat 20, 1 Raja-Raja 17:10. Sesudah itu ia, Nabi Elia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Dia peluk anak itu 3 kali. Dan berseru pada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Nah, kita sudah pelajari waktu lalu bahwa seringkali orang-orang di zaman Alkitab, pada saat menderita kemalangan, maka mereka mungkin mengingat seperti apa yang terjadi kepada Ayub. Kenapa Tuhan harus izinkan setan membuat hal seperti itu, membuat sakit? Mungkin setan tidak memiliki kuasa atas maut, tapi Tuhan memiliki kuasa atas maut. Tapi kenapa Tuhan izinkan anak ini mati? Tapi di dalam kemahatauannya Tuhan tahu yang terbaik yang dapat terjadi dengan kematian anak janda di Sarfat ini. Dan inilah ya, dalam kisah ini bagaimana Nabi Elia mengunjurkan, menyelongsorkan badannya ke atas anak itu 3 kali. Stretch himself out on the child 3 times. Jadi dia peluk anak tersebut 3 kali. Dan ini juga adalah satu hal yang biasa dilakukan di Alkitab ya. Rasul Paulus pada saat dia membangkitkan Eutikus. Eutikus adalah seorang muda yang pada saat Rasul Paulus berkhotbah dia tertidur ya. Lalu dia jatuh dari jendela dan kemudian mati. Lalu apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 10 dikatakan apa? Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu dan mendekapnya. Dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Dan kemudian ayat-ayat sebelumnya dikatakan dia sudah mati. Tapi Rasul Paulus katakan setelah dia mendekap, anak itu anak itu hidup. Ya, itu seperti yang terjadi juga kepada anak daripada Itu mujizat yang terjadi. Ya. Mujizat yang terjadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tetapi kita kembali ya. Ayat 22-24 kemudian katakan 1 Raja-Raja 17. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya. Nanti kita sudah pelajari waktu lalu apa itu arti nyawa itu ya. Nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Lalu ayat 23. Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah. Dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kebangkitan pertama adalah kebangkitan anak ini ya. Elia katakan, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Saudara dan saya kita sudah melihat bagaimana ini sudah firman Tuhan ucapkan kalau anak-anak saudara dan saudari yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat, mati dalam Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan katakan pada saat tanda dibunyikan, mereka akan dibangkitkan. Percayalah. Ya. Percayalah. Kenapa? Karena contohnya sudah ada bagaimana Allah yang membangkitkan. Mungkin tidak ada mujizat yang terjadi. Allah tidak membangkitkan mungkin anak Anda pada saat sekarang ini mungkin ya. Tetapi janji kebangkitan itu adalah satu janji yang sama pastinya. Ya entah anak Anda beristirahat berapa ratus tahun kemudian sampai Yesus datang di kali kedua atau berapa hari kemudian dari sekarang kalau Yesus datang. Tetapi poin yang pasti adalah kebangkitan. Janji kebangkitan adalah satu hal yang pasti. Satu hal yang pasti. Nah mari kita kembali. Kita sudah pelajari waktu lalu tentang nyawa anak itu pulang kembali dalam tubuhnya. Nyawa dalam New King James Version dikatakan the soul of the child came back to his body ya. Atau bahasa Inggrisnya lainnya New International Version kata maka kehidupan anak itu, the life of the child back to his body. Dengan kata nefes kita sudah pelajari. Itu berarti apa? Jiwa, makhluk hidup, kehidupan diri atau keinginan yang tadi sudah mati pada saat dia mati. Sekarang kembali. Dia memiliki keinginan, memiliki gairah.
Kata nefes juga menunjuk kepada nafsu makan. Kita sudah pelajari beberapa waktu lalu, minggu lalu ya, kita pelajari. Emosi dan lain sebagainya. Jadi itu nefesnya itu kembali. Artinya apa? Artinya nafas hidup dari Tuhan kembali masuk, kembali pulang ke dalam tubuh anak itu. Sehingga ia hidup kembali. Seperti Kejadian 2:7 katakan ada tubuh plus nafas hidup Tuhan menyebabkan kita menjadi makhluk hidup. Nefes, cahaya. Oleh sebab apa? Adanya tubuh dan nafas yang Tuhan berikan. Kembali nafas itu. Jadi seperti Tuhan memberikan apa? Memberikan nafas buatan kepada anak itu. Menyebabkan anak itu apa? Hidup kembali. Jadi inilah ya. Inilah peristiwa yang kita dapat lihat. Bagaimana Allah memberikan kepada kita satu jaminan. Bahwa anak-anak, jika anak-anak kita telah Tuhan izinkan untuk beristirahat. Jangan takut. Kehidupannya itu akan kembali. Tuhan akan menghidupkan mereka kembali seperti yang kita sudah pelajari pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Jangan ragu. Ya. Seperti ibu ini katakan, apa yang firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Pada saat Yesus datang di kali yang kedua, maka saudara dan saya juga akan berkata, Tuhan, terima kasih. Karena firman yang telah engkau ucapkan tentang kebangkitan anak-anak kami adalah benar. Tapi sementara ini, mungkin anak-anak itu mungkin tidak dapat mujizat kehidupan seperti yang terjadi kepada janda di Sarfat. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan juga berduka. Jangan, seringkali pada saat kita berduka, kita kata, aduh Tuhan, sedih sekali saya. Sakit sekali saya. Ya. Kenapa ini harus terjadi Tuhan? Kenapa ini harus terjadi? Seakan-akan kita pikir bahwa Tuhan tidak merasakan apa ya? Tidak merasakan apa-apa. Tetapi sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang juga berduka, saudara. Pada saat kita kehilangan anak-anak yang kita kasihi. Yohanes 11 ayat 35, salah satu ayat yang katakan terpendek. Jesus wept dalam bahasa Inggris cuma 2 kata ya. Bahasa Indonesia 3 kata. Maka menangislah Yesus. Banyak orang bertanya, kalau Anda membaca konteks Yohanes 11, Yesus tahu-tahu sedang datang untuk membangkitkan Lazarus. Yesus katakan, aku akan pergi untuk bangkitkan. Tapi kenapa Yesus harus menangis? Dia tidak mau menangisi Lazarus yang mati. Tidak. Kenapa? Karena Lazarus itu akan apa? Dia akan bangkitkan. Tetapi Yesus menangisi akibat-akibat dosa yang menyedihkan umat manusia. Dia tahu, ya, dia menangisi, dia tidak sedang menangisi Lazarus, saudara. Dia tidak sedang menangisi Lazarus. Karena dia tahu Lazarus itu akan bangkit. Dia tidak sedang menangisi Maria dan Marta. Karena dia tahu sedikit lagi Maria dan Marta akan bersuka cita. Tetapi tangisan Yesus saat itu, dia sedang menangis. Mungkin bersama-sama dengan saudara Charles, saudari Yeli, Dian, Monika, yang saat ini masih menangisi anak mereka. Yesus menangis bersama-sama dengan Anda. Yesus menangis bersama-sama dengan Anda. Kenapa? Ibrani 4 ayat 15 katakan, karena Yesus itu, imam besar kita itu, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat. Artinya, dia dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, kedukaan-kedukaan kita. Dan kita bisa melihat bagaimana Yesus juga berduka. Tidak dikatakan dia apa ya, dalam ayat yang saya bacakan ini dia menangis. Tidak, tetapi kita sudah dapat menyimpulkan pada saat itu Yesus berduka. Bukan hanya kepada Yohanes, tetapi oleh sebab apa yang akan terjadi kepada umat-umat manusia yang tidak melihat keajaiban mujizat anak mereka yang dibangkitkan dan harus mungkin bertahun-tahun menangisi anak yang Tuhan telah izinkan untuk beristirahat. Yesus berduka untuk Anda. Yesus berduka. Yesus berduka untuk Yohanes pada saat Yohanes Pembaptis meninggal ya, mati ya. Matius 14 ayat 12 sampai 13 katakan, kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya yang dibunuh oleh Raja Herodes ya. Lalu kemudian murid-murid Yohanes menguburkannya. Lalu pergilah murid-murid tersebut memberitahukannya kepada Yesus. Ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi.
Yesus berkabung. Allah yang berduka. Allah yang berduka. Mazmur 34 ayat 19 katakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, yang hatinya hancur, yang hatinya remuk oleh sebab kematian daripada anak-anak mereka. Atau kematian suami mereka, kematian istri mereka, kematian orang tua mereka. Tuhan dekat kepada orang-orang yang remuk hatinya. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketahuilah, pada saat kita berduka, pada saat Anda yang sedang berduka, Allah kita juga turut berduka bersama dengan Anda. Saya bawa di dalam Yesus. Memasuki pelajaran yang baru ya. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya, dan juga oleh sebab adanya oleh sebab adanya pandemik, sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.